Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup hampir 2% ke angka 5.862. Di video ini saya kembali akan menganalisa pergerakan dari IHSG dan beberapa sektor saham untuk melihat bagaimana potensinya di bulan Februari. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Di video ini saya kembali akan membahas pergerakan dari IHSG. Karena hari ini IHSG masih lanjut turun hampir 2% ke angka 5.862. Di video kemarin saya baru membahas bahwa kita harus hati-hati karena IHSG telah berada di bawah garis EMA 50. Dan hari ini IHSG masih terus turun menuju support berikutnya di harga 5.800. Memang saat ini candle masih berada di garis EMA 50 sehingga memang masih belum bisa kita konfirmasi bahwa support di EMA 50 telah terlewati. Tapi karena candle hari ini lumayan solid, untuk merahnya lebih berpeluang IHSG untuk turun mengetes support di harga 5.800. Dan pada saat video kemarin saya menjelaskan bahwa alasan kenapa IHSG bisa turun, ada beberapa yang protes karena menganggap penurunan kemarin masih wajar karena Wall Street juga turun. Dan mereka menyatakan kenapa saya tidak menyatakan hal itu. Karena menurut saya pribadi, penurunan IHSG tidak ada hubungan dengan Wall Street. Karena IHSG sudah turun lebih dari 7 hari, bisa kita lihat. Sampai saat ini 7 hari. Sedangkan Wall Street turun setahu saya tidak sampai 5 hari. Dan semalam Wall Street berhasil rebound hampir 1%, tapi IHSG hari ini masih turun. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi kita tidak bisa selalu menyangkut pautkan kenaikan atau penurunan IHSG dengan Wall Street. Karena menurut saya pribadi, IHSG tidak selemah itu sampai harus mengikuti bursa lain. Jadi bukan berarti Wall Street naik, IHSG naik, Wall Street turun, IHSG harus turun. Setiap bursa mempunyai alasan masing-masing kenapa mereka naik dan turun. Dan IHSG juga punya alasan masing-masing. Jadi kita bukan penurut yang harus ikutin kenaikan atau penurunan dari bursa lain. Dan saat ini jika teman-teman lihat, perbankan juga bergerak turun lumayan dalam. Pada baru video kemarin saya menjelaskan, perbankan masih oke karena berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi hari ini Bank Mandiri mulai ARB, BBRI turun lumayan dalam. Alasannya jika teman-teman lihat, karena laporan keuangan untuk Mandiri dan BBRI sudah keluar dan tercatat mereka turun. Jadi walaupun laba bersihnya masih ada, tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu menurun lumayan dalam. Untuk Mandiri turun 37% lebih, sedangkan untuk BBRI penurunannya lumayan. Bisa kita cari. Turun 45%. Jadi ini yang membuat hari ini perbankan juga bergerak turun. Sekarang saya akan coba bahas sedikit untuk saham perbankan. Bisa kita lihat, Mandiri hari ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Dan selalu saya jelaskan, hati-hati apabila support di EMA 50 terlewati. Karena secara tren tidak uptrend lagi. BBCA juga bisa kita lihat. BBCA kemarin berhasil rebound. Hari ini jika kita lihat sempat menyentuh resisten di harga 35.000 tetapi masih gagal break. Setelah itu turun kembali mengetes garis EMA 50. Untuk BBRI, teman-teman bisa lihat juga BBRI juga berada di bawah garis EMA 50. Sedangkan untuk saham BBNI yang saya suruh hati-hati karena sudah berada dekat dengan garis EMA 150, saat ini berada di bawah garis EMA 150. Jadi untuk saham perbankan juga kita sudah harus hati-hati. Karena apabila laporan keuangan Mandiri dan BBRI saja menurun,
kemungkinan besar bank-bank lain yang besar juga menurun. Dan ini akan membuat IHSG akan sulit bangkit. Karena apabila saham-saham perbankan juga dibuat ARB atau dibuat turun, IHSG akan sulit bergerak naik kembali. Tapi apabila teman-teman tanya, emang semua saham akan turun saat ini? Selalu saya jelaskan, fokus pada garis EMA 50 dan 150. Karena kedua garis ini masih bisa menahan penurunan dari saham-saham yang ada. Jadi bukan berarti setiap saham turun menyentuh garis EMA 50 dan 150 pasti rebound, tapi ada potensi untuk rebound karena ini support kuat. Ini saya kasih contoh. Teman-teman bisa lihat Mika hari ini masih bergerak naik. Jadi sebelumnya beberapa hari yang lalu saya sudah membahas saham ini. Bisa kita lihat setelah menyentuh daerah support kuat masih berhasil rebound dan saat ini masih berusaha untuk break dari harga 3000. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 masih bisa menahan penurunan dari saham Mika. Hari ini juga jika teman-teman lihat MDKA juga sama. Hari ini naik lumayan tinggi dan sebelumnya sempat turun menyentuh garis EMA 50. Dan hari ini masih berhasil rebound. Jadi garis EMA 50 dan 150 bisa kita andalkan untuk tahu sebuah saham ada potensi rebound atau enggak. Jadi selama kita mempunyai sebuah saham dan saham tersebut masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, saya selalu menyarankan untuk hold dulu. Lihat pergerakannya berhasil rebound atau enggak. Kalau masih berhasil rebound, kita tidak perlu merasa khawatir atau kita tidak perlu melakukan cut loss karena masih ada harapan untuk balik kembali ke harga semula. Hari ini juga jika kita lihat saham-saham batubara bergerak naik. Tapi secara tren jika kita lihat Indi walaupun hari ini bergerak naik, saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila tadi masih berada di atas garis EMA 50, saham tersebut masih aman. Apabila sebuah saham saat ini berada di antara garis EMA 50 dan 150, kita sudah harus hati-hati. Selama masih berada di antara kedua garis ini, masih ada potensi untuk bergerak sideways. Tapi apabila ternyata support kuat EMA 150 gagal menahan penurunan dari saham tersebut, maka saham tersebut akan mulai bergerak downtrend. Jadi untuk saham Indi ini bisa kita lihat selama masih bertahan di atas garis EMA 150 masih akan sideways, tapi apabila minggu depan ternyata support ini gagal menahan, maka akan bergerak downtrend. Saya akan coba lihat sedikit saham-saham batubara. Ya, selain Indi, bisa kita lihat PTBA hari ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi masih ada satu support yang bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, teman-teman masih bisa hold. Nah ini masalahnya Adro sudah berada di bawah garis EMA 150. Jadi potensi Adro untuk masih terus bergerak turun masih sangat besar. Karena secara tren dia sudah mulai bergerak downtrend. Potensi untuk rebound masih ada karena Adro dalam 1 minggu terakhir ini sudah terus bergerak turun. Jadi pasti akan ada rebound sementara. Tapi rebound sementara ini bukan berarti adanya reversal trend. Selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, Adro masih berpotensi untuk lanjut turun mengetes support di harga 1100. ITMD juga bisa kita lihat saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi di antara keempat saham batubara ini yang paling rawan untuk grafiknya adalah saham Adro. Sisanya masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi teman-teman bisa screening sendiri saham-saham mana yang masih ada potensi untuk rebound karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan tidak semua saham saat ini bergerak sideways atau downtrend. Masih ada beberapa saham yang saat ini masih bagus. Contohnya INKP. INKP saat ini masih bergerak uptrend. Jadi walaupun dalam 1 minggu terakhir ini sideways, secara tren dia masih uptrend dan masih jauh dengan garis EMA 50. Jadi teman dia juga sama, Tekim. Bisa teman-teman lihat saat ini juga masih bergerak uptrend. Jadi apabila saham-saham seperti ini yang tidak terpengaruh dengan penurunan IHSG, ini masih bisa di hold. Jadi apabila berhasil break,
masih ada potensi untuk terus bergerak naik. Tapi untuk IHSG, coba kita balik lagi. Kita harus hati-hati. Untuk IHSG kita harus hati-hati. Karena saat ini akan turun mengetes support di harga 5.800. Apabila 5.800 terlewati, maka akan turun mengetes garis EMA 150. Saya lihat dalam bulan Februari ini, IHSG masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 150. Dan trennya menurut saya masih akan sideways. Tapi untuk saham-saham bukan berarti kita tidak bisa trading pada bursa saat ini. Walaupun IHSG sedang hijau atau merah, kita selalu ada kesempatan untuk trading. Tapi pada saat downtrend seperti sekarang ini, walaupun ada sentimen positif, pasti lebih dominan sentimen negatifnya. Seperti pada saat November kemarin, pada saat uptrend, pasti ada sentimen negatif. Tetapi sentimen negatif itu bisa diabaikan karena sedang uptrend. Jadi yang selalu difokuskan pasti sentimen positifnya. Dan teman-teman lihat, hari ini juga saham-saham konstruksi mulai bergerak turun kembali. Karena ada pernyataan dari mantan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa SCF baru bisa jalan kalau pandemi selesai. Ini mungkin menjadi sentimen negatif untuk investor maupun trader, sehingga banyak yang melepas saham-saham konstruksi. Jadi saham konstruksi juga yang menahan kenaikan dari saham dari pergerakan dari IHSG. Dan memang saat ini lebih banyak sentimen negatif daripada positifnya, sehingga bursa juga akan sulit untuk balik kembali ke angka 6.000 atau di atas angka 6.000. Tapi untuk teman-teman yang mau trading bisa manfaatkan untuk tunggu di daerah support di EMA 50 dan 150. Selalu ada peluang sebuah saham tersebut untuk rebound dari garis EMA 50 dan 150. Ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Selalu saya sarankan untuk kondisi seperti ini, trading jangka pendek. Jangan hold sebuah saham terlalu lama. Kita tunggu di sekitar daerah support, apabila berhasil rebound, kita entry. Saat terlihat mulai turun, saat mendekati resistennya, take profit saja dulu. Setelah itu tunggu kembali atau cari saham-saham lain yang trennya masih oke. Nanti di video berikutnya saya akan coba screening beberapa saham yang menurut saya masih layak teman-teman amati pergerakannya di bulan Februari ini. Tapi saat ini untuk teman-teman yang belum entry, wait and see dulu. Apalagi yang memang tidak bisa fokus untuk trading jangka pendek. Lebih baik siapkan duit cash, tunggu adanya reversal trend, baru entry. Tapi untuk teman-teman yang memang bisa trading cepat, bisa manfaatkan kesempatan ini karena sudah banyak saham yang saat ini turun lumayan dalam. Bisa dimanfaatkan untuk beli pada saat technical rebound sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.